rumah kita akhirnya bisa porak-poranda tuh, karena untuk usir maling itu, betul ya? Nah, saudara jangan sampai kalau nggak mau inflamasi, jangan sampai ada toksin masuk di bloodstream. Itu sebabnya rumah kita juga pintunya harus kuat, harus digembok gitu kira-kira ya, supaya malingnya nggak masuk gitu kan. Nah, kalau dia bolong, pintunya rapuh, ya maling masuklah. Terakhirnya kita di ruang tamu ada TV misalnya ya, TV di ruang keluarga, di ruang tamu ada pajangan, kita lempar, kita untuk usir si maling itu, berantakan. Akhirnya di living room ada TV, kita mungkin ya, kita bisa juga untuk porak-poranda untuk usir si musuh. Akhirnya tubuh kita menjadi porak-poranda ketika saudara banyak sekali toksin masuk. Itu sebabnya hari ini kita perlu short chain fatty acid karena dia akan menjadi anti-inflamasi. Kita pernah bahas kaldu ayam, kaldu tulang gitu ya, bone broth. Karena itu adalah gelatin untuk tutup bocornya. Menarik sekali ya. Jadi banyak hal nih. Nah, sekarang kita lihat ini dulu. Nah, ini gambar yang menarik sekali bicara pre, pro, and enzyme. Ini kan dinding usus ya. Ini dinding usus yang saya cerita tadi. Harusnya intak. Gitu ya. Utuh, nggak ada kebocoran. Kayak rumah kita rapet, ditutup pintunya rapet gitu ya. Nah, ini dia dinding usus. Ini rapuh nih, bukan rapuh, maksudnya halus dinding mukosanya. Gitu. Ini lumen usus. Lumen usus ini di sini bloodstream, aliran darah. Nah, ini di sini adalah lumen usus, lubang usus. Jadi Anda kalau makan sayur misalnya ya, yang tadi dibilang fiber, waduh dia senang bener nih. Ini 39 triliun Tuhan ciptakan, ini kuman baik, mikrobiom. Tuh, senang banget dia kalau ketemu ini, dia kasih makan ini. Ini yang saya cerita, ini pre, ini pro. Nanti ini jadi post. Sesudah itu postbiotik, ini susunan kimianya nih, nggak usah dihafalin deh, nggak usah digambar. Saudara, kita lagi bukan kuliah kimia. Ini short chain fatty acid. Dia ini yang bikin ini kuat. Dinding usus ini nggak akan mengalami kebocoran, dia anti-inflamasi. Dia ini short chain fatty acid bikin kita feel full, longer. Nggak lapar mulu, aduh ibu-ibu, jangan gemuk-gemuk atuh. Ya kan, saudara, apalagi lagi musim pandemi begini, kita gemuk gawat deh. Saudara, karena makin kita gemuk, makin seneng, makin banyak rumah tuh si corona rumahnya. Ya banyak ACE reseptor di lemak itu, dan lemak-lemak itu juga adalah kan tempat multiplikasinya si corona. Gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke autoimun dulu. Jadi ini adalah short chain fatty acid. Ini kita mau arahnya ke sini, postbiotik. Jadi kita bicara pre-pro, sebenarnya mau dapat post ini ya. Perhatikan baik-baik, kemarin lupa ditulis di tema. Karena dia yang jadi anti-inflamasi. Dia yang akan memperkuat nanti ini. Dia akan bikin kita feel full longer, jadi kita nggak rakus, nggak segala dimakan sampai yang bertoksin. Saudara nggak pernah kenyang-kenyang, maunya ngemil terus, makan terus, dan makan bliss point food, tahu ya, bliss point food itu makanan yang sudah dirancang oleh company sedemikian rupa, jumlah garamnya, gulanya, minyaknya, sampai orang kalau makan sepotong itu ketagihan, pengen lagi. Anda pernah kan ya makan ini, aduh enak banget, nendang banget gitu kan. Nah, akhirnya tambah bocor karena juga dia banyak toksin. Ya, dan dia banyak lemak yang tidak baik sekali buat tubuh kita ya. Apalagi Anda suka makannya nugget, nggak mau sayur gitu ya, makan nugget sih boleh-boleh asal bikin sendiri dan disertai sayur. Belinya di luar, nugget itu penuh dengan lemak. Nugget itu penuh dengan, mending lemak yang baik, lemak yang buangan, lalu digoreng, gitu, betul ya. Lalu saudara, empedu kita akhirnya akan keluarin bile, empedu untuk cerna lemak. Nggak apa-apa sih, kita perlu makan binatang juga sedikit ya, kecuali pada pasien autoimun sangat dibatasi.
Saudara, kenapa? Kenapa? Karena waktu kita makan lemak akan keluar asam empedu, betul ya? Asam empedu akan keluar empedu dulu, empedu. Tapi kalau kita makan lemaknya banyak dengan gorengan, dengan macam-macam, saudara digoreng, lalu dengan minyak yang udah hitam, udah segala lemak, pokoknya lemak deh, fatty banget. Akhirnya empedu itu bukan sekedar empedu untuk cernaan lemak yang keluar, dia akan berubah jadi asam empedu dan akan membunuh kuman baik ini. Perhatikan baik-baik kenapa pada pasien autoimun Anda dilarang makan nugget, makan burger, makan proses meat, kornet, saudara, rendang yang sudah dipanasin luar biasa, yang sudah berlemak, gitu ya, udah pokok itu membuat betul tadi empedu itu mengeluarkan lever kita mengeluarkan empedu. Nah, empedu itu sendiri kalau terus-menerus Anda makan lemak seperti itu, dia akan jadi asam empedu. Nah, nantinya dia akan itu iritasi di sini. Itu sebabnya pasien autoimun, please, Anda tidak akan boleh saat apalagi sedang akut ini, Anda makan yang tadi ya, proses meat, makan gorengan, daging yang digoreng, dagingnya sendiri, kulit lagi ya, dan seterusnya, pokoknya yang sedap-sedap itu. Kita diminta untuk banyak makan ini dulu. Ya, jumlahnya cukup banyak loh. Cukup banyak, karena kalau mau fiber ini bisa kasih makan dia, kira-kira bisa 25 sampai 28 gram per hari. Anda bingung kali kalau 25 sampai 28, ntar saya jelasin. Kalau bisa lebih dari 28, 30-an, 25 sampai 38, sampai 38 boleh, ada yang mau sampai 40, nggak apa-apa, pokoknya kira-kira di range itu ya. Kita ambil dulu deh, pada laki-laki bisa lebih banyak lagi, itu diperlukan. Misalnya antara tadi ya 25 sampai 38 begitu, minimum 25 itu kira-kira ya kalau kita makan fiber ini, kan tadi cerita fiber prebiotik, itu kira-kira Anda makan grains, whole grains, beras merah 2 kali, gitu 2 porsi maksudnya, makannya siang ya, nggak usah pagi, pagi jangan makan karbohidrat, ngantuk nanti, makan karbohidrat malam, pagi makannya protein supaya alert. Jadi jangan pagi makan nasi uduk, pagi makan nasi kuning, gitu bakmi gitu ya. Saudara, nggak ada fibernya juga lagi. Kita ngejar fiber itu 2 kali gitu ya. Terus makan polong-polongannya bisa 2 sampai 3 kali. Jadi makan pakai tempe tadi, pakai sup kacang merah misalnya gitu ya. Ini buat bayangan saudara aja, segitu tuh berapa banyak nih supaya dia bisa dikasih makan. Lalu apalagi Anda makan sayur, sayurnya bisa 4 porsi. Kira-kira 4 porsi. Lalu buah kira-kira 4 sampai 6 porsi. Gitu ya. Nanti akan dikasih saudara bisa ambil ini saya punya DVD, punya USB. Saya bikinin 10 hari Anda untuk cukup fiber ya. Berapa sayurnya, berapa cup, lalu buahnya berapa cup, cukup sedemikian rupa Anda mendapat fiber yang cukup tiap hari tadi ya, hampir menjelang ke 40 gram gitu ya. Nanti bisa lihat di sini, tadi saya kasih bayangan aja, nanti buahnya dicampur-campur apa sampai enak, nanti Anda lihat di sini. Nah, lalu buah dan seperti itu kira-kira ya, itu kira-kira dapat sekian fiber, belum kalau mau campurin chia seed, campurin flaxseed dan sebagainya. Singkat cerita, jadilah postbiotik supaya mengurangi inflamasi. Sebab kalau dia inflame, di sini bengkak ya, nanti dia akan bocor, masuklah toksin, tambah lagi inflamasi lagi karena akan terjadi perlawanan. Jadi nggak selesai, makanya Anda lihat itu ulang-ulang relapse, flare up dan karena ini ada udah ada bocor, makannya nggak mau dijaga. Gitu. Jadi ini harus ditutup. Ya, tutup banyak, kita dulu pernah bicara bone broth gitu. Tutup juga hari ini dengan short chain fatty acid, dikuatkan, tutup dengan ini dikuatkan. Karena dia tentara, dia yang nanti supaya bisa bikin ini. Ini yang bikin ini intak gitu ya. Tapi dia nggak bisa kuat kalau nggak ada ini. Jadi hari ini kita makanya semua sayur Anda bisa makan, kecuali kalau untuk autoimun nightshade. Ya kita pernah bahas dulu, Anda juga udah pasti tahu deh itu.
ya, kecuali nightshade yang terong, paprika, begitu kan ya. Kentang, tomat itu kita batasi ya, tapi secara keseluruhan sayur itu bisa. Oke, sampai sini saya akan kasih bagan lagi supaya saudara nggak bosan. Kita akan lihat lagi dulu rumusnya secara keseluruhan ya. Jadi nah ini dia, lihat nih kacang merah. Jadi jangan dikira cuma sayur, kacang merah pun sendiri itu adalah ini beans ya. Ini sendiri banyak sekali fibernya. Jadi bukan cuma sayur buah aja. Jadi Anda makan beans. Beans itu macam-macam. Ada yang jual Bob Red Mill itu 13 macam beans. Ini probiotik. Ini prebiotik. Gitu ya. Nanti jadinya apa? Jadinya postbiotik ya. Kalau ininya nggak ada beansnya, nah kayak gitu. Rest in peace dia. Tuh. Ya. Jadi percuma kita beli udah di sini tapi nggak ada ini. Sekali lagi pola makan jadi penting. Hari ini Anda bisa lihat ya, nanti ada lagi saya juga bikinin ini baru keluar adalah makanan untuk autoimun dengan resep masakannya. Jadi ada video masaknya ya. Kalau ada yang mau nanti lihatnya jadi apa, tetap bisa enak makan. Kita ambil contoh misalnya ini brokoli. Ini ya, kita macam-macam ya tadi ya, sudah fiber ya, kita bisa pilih sendiri kecuali yang nightshade gitu. Nah, kita misalnya pilih ini, paling gampang dulu deh ya, yang gampang dicari brokoli misalnya. Maksudnya familiar, kalau ntar saya bilang kale, banyak lagi yang nggak ngerti apa ya kale, ntar carinya cake lagi. Lain kale, lain cake, cake nggak boleh. Cake itu banyak sekali toksinnya, banyak sekali lemaknya, nanti banyak asam empedu di usus kita, iritasi dinding ususnya, bocor lagi. Ya jangan terlalu banyak lemak gitu supaya asam empedu tidak terbentuk banyak. Dan juga lemak yang nggak baik itu membunuh kuman baik. Jadinya kuman baiknya rest in peace tadi. Ya, oke, yang paling rada bisa diterima adalah mungkin gampang cari orang ngerti itu brokoli. Brokoli itu isinya sulforafan. Sulforafan itu adalah kita tahu antioksidan yang kuat sekali. Antioksidan bahkan banyak dipakai pada penderita kanker makanya. Gitu ya. Jadi Anda makanlah brokoli. Hanya selalu saya bilang kalau makan brokoli yang bagus adalah saudara bukan di blanch ya. Nah, itu harus cuma di light steam dan nggak boleh makan mentah, nggak boleh dibikin blender. Jadi nanti Anda lihat di ini saya juga nggak ada brokoli mentah ya di MP4 saya ini saya bikinin 10 hari blending di blender ya dengan proses blending makan smoothie, tidak ada brokoli mentah karena brokoli itu ada zat yang nggak baik. Saya sering sebut ini namanya goitrogen. Dari namanya kita tahu bisa membuat masalah di thyroid goiter gitu ya. Dia akan hilang goitrogen ini kalau dimasak. Jadi kalau Anda mau bikin nanti smoothie ini harus light cooking, bukan di blanch. Kalau di blanch sulforafannya hanyut juga di air. Vitamin-vitaminnya hanyut di air. Magnesium segala macam yang kita perlukan sebagai antioksidan hanyutlah di air. Nah, ini ibu-ibu nggak ngerti juga. Masak direndam-rendam, digodok-godok. Ada lagi airnya yang diminum, nggak boleh juga. Jadi di steam, light steam ya, kita perlu fiber. Jadi jangan ibu-ibu atau saudara sekalian kepengen dapat antioksidan, seleri atau apa tuh, digodok-godok daun, terus yang diminum airnya. Terus dibuang sayurnya karena nggak suka sayur. Padahal lihat tuh yang tertawa yang biru itu probiotik baru dia tertawa, baru dia hidup. Kalau ada fiber gitu ya, baru dia hidup kalau ada fiber. Ngerti ya? Jadi jangan dibuang fibernya.